Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Juliansyah dari kelas PKI 3C dengan NIM 201-221-086. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ringkasan materi dari kelompok saya dan kelompok teman saya. Yang pertama dari kelompok saya mengenai tentang ayat-ayat disabilitas dalam tafsir ulama Nusantara. 1. Studi disabilitas. Muhammad Ghali mengatakan bahwa mayoritas kajian difabel berfokus pada aspek jurisprudensi dan eksplorasi. Kajian ini menggunakan aspek spiritualitas yang masih minim. Sementara itu, kajian di Indonesia mencakup banyak diantaranya buku fikih ramah difabel. Muhammad Shodiq pernah memberikan kritikan yang berisi tentang aturan-aturan yang responsif terhadap kaum minoritas dan kaum difabel yang kemudian dikaji oleh Ahmad Soleh yang berkesimpulan bahwa Islam tidak membeda-bedakan, artinya difabel dan non-difabel memiliki posisi yang sama. Kemudian Sri Handayana juga memberikan kesimpulan bahwa Allah melalui perantara Al-Quran memberikan kebebasan yang sangat besar sehingga mereka bangga dengan dirinya sendiri. Kedua, rekam jejak mufasir. Tafsir Al-Azhar ditulis oleh tokoh ternama yang berasal dari Sumatera. Tokoh tersebut bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang sering kita sebut Hamka. Hamka lahir di keluarga terpandang. Beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1908 di Negari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan beliau meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 1981 di usia 73 tahun di Jakarta. Sewaktu kecil, Hamka mempelajari Al-Quran dan dasar-dasar ilmu agama bersama ayahnya pada waktu malam hari. Dan paginya ia belajar di sekolah desa, serta di sore hari ia menimba ilmu di sekolah madrasah diniyah yang didirikan oleh Zainuddin Labe El Yunusi di Pasar Usang, Padang Panjang 1916. Setelah mengenyam pendidikan di beberapa tempat di kota kelahiran, beliau kemudian pindah di kota Yogyakarta dan beliau tinggal bersama pamannya yang bernama Jafar Amrullah. Di kota gede Yogyakarta inilah Hamka kembali belajar bersama tokoh-tokoh besar nasional seperti Kyai Haji Bagas Hadikusumo, Raden Mas Suryo Pranoto, Hascokraminoto, dan Muhammad Nasir. Tak hanya itu, beliau juga pernah belajar di salah satu daerah Pekalongan. Beliau belajar bersama ARST Mansur. Sekembalinya di Sumatera, pada tahun 1925, Hamka memulai karirnya. Namun hal ini tak terjadi lama karena Hamka merasa sakit hati dan kecewa setelah gagal menjadi tenaga pendidik di sebuah lembaga dan masyarakat sekitar mengolok-oloknya karena tidak memiliki jasa formal. Adapun tafsir pertama diterbitkan pada tahun 1967 dengan nama Tafsir Al-Azhar yang memiliki tujuan untuk menanamkan semangat kecintaan dan pemahaman pemuda terhadap Al-Quran. Sedangkan Tafsir Al-Misbah ditulis oleh Muhammad Quraisy Shihab yang lahir di Rapang, Sidenrang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Yang ketiga, Tafsir Ayat Disabilitas. Ayat Al-Quran merujuk pada difabel dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu eksistensi dan substansi. Surat Al-Baqarah ayat 282 yang membahas tentang regulasi transaksi ekonomi umat Islam, baik masyarakat umum maupun difabel, agar saling menguntungkan. Kedua, surat An-Nur ayat 61 membahas tentang persoalan etika saat berkunjung ke rumah orang lain, tata cara mendidik anak pada usia balik, etika perempuan berbusana yang berhenti haid dan tidak akan menikah lagi, dan relasi masyarakat umum difabel.
Dan yang terakhir surat Abasa 1-16. Pada kesempatan kedua ini saya akan menyampaikan ringkasan saya dari kelompok lain. Pada pembelajaran ini kita dapat mengetahui bagaimana fungsi desain universal. Peran universal ini sangat membantu dalam kemandirian difabel di setiap aktivitas kesehariannya. Salah satu yang akan kita bahas adalah penerapan desain universal pada Masjid Sunan Kalijaga dan Masjid UGM. Menurut hasil observasi yang telah dilakukan, kedua masjid ini telah menerapkan desain universal pada bangunan masjidnya. Dengan adanya penerapan desain universal di masjid ini membuat difabel lebih mandiri dalam mengakses sarana dan prasarana kepribadiannya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemandirian yang dilakukan atau yang dimaksud adalah difabel menjadi tidak tergantung pada orang lain walaupun ia memiliki keterbatasan. Harapan saya semoga kedepannya desain universal ini bisa diterapkan di semua masjid di seluruh Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.